Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 3 tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 119 sampai dengan 131. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya seperti ini. Nanti akan ada playlist, rekomendasi, dan juga pembelajaran lain ya. Nah, kalau yang lebih lengkap bisa juga klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada lengkap ya untuk playlistnya seperti ini. Misalnya nih adik-adik kan kelas 3 ya, mau lihat yang kelas 3 bisa klik di biru-birunya seperti ini di bagian kelas 3-nya. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 3. Nih ya, ada kelas 3 tema 1, tema 2, tema 3, dan seterusnya. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2. Berarti klik di bagian putar semua. Nanti akan diputar otomatis videonya ya, mulai dari halaman awal. Nah, jadi adik-adik lihat kayak gini. Nanti di sebelah kanannya ada nih, tinggal pilih aja cari pembelajaran berapa, halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ini ada Siti, lalu ada Dayu juga, sepertinya sedang menjemur pakaian ya. Kita baca dulu yuk. Nah, Karina aktifkan ininya dulu ya. Nah, kalian telah mengenal wujud benda ya di subtema 2. Ada padat, cair, dan gas. Kalian juga sudah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Nah, benda dapat mengalami perubahan wujud adik-adik jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama kita akan pelajari tentang mencair. Nah, hari ini sangat terik. Terik tuh panas banget ya adik-adik ya. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi ya adik-adik? Nah, sekarang bagaimana kalau kamu meletakkan es batu di luar rumah ya, di bawah sinar matahari? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Ya, lama-lama coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Jadi tubuh kita tuh ada panasnya ya adik-adik ya, namanya panas tubuh. Ya, makanya kalau kita diukur suhunya tuh normalnya sekitar 36 derajat ya. Nah, jadi kalau kita megang coklat, coklatnya bisa meleleh karena kita punya panas tubuh. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau juga melebur. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kita mau menjawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Nih, yang pertama Karina sudah tuliskan di sebelah kanan. Apakah yang dimaksud dengan mencair? Nah, mencair itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair, ya. Kemudian, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Iya, saya pernah ya. Kalau nggak dikasih contoh juga nggak apa-apa karena di sini tidak ada keterangannya berikan contoh atau jelaskan ya. Ya, pernah aja. Nah, kemudian berikan contohnya. Nah, contohnya itu ada di nomor 3 ya. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Karina contohkan 3. Yang pertama, es batu yang dibiarkan di tempat terbuka akan berubah menjadi air. Es batu kan padat ya. Tapi kalau didiamkan dia akan mencair, berubah menjadi air. Lalu mentega. Ibu kalau di rumah kalau bikin kue kan biasanya ada yang menteganya dicairkan dulu ya di atas kompor. Nah, itu juga sama. Lalu lilin. Nah, kalau mati lampu kan lilin kita nyalain ya. Lilin itu bentuknya padat, tapi kalau dinyalakan lilinnya, dia akan menjadi cair adik-adik. Walaupun setelah itu akan menjadi padat lagi. Ya, tapi sesaat dia menjadi cair atau meleleh. Kemudian pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es.
Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Nah, logam juga bisa ya adik-adik mencair, namun dia harus dipanaskan secara dalam suhu tinggi, suhu yang tinggi sekali ya. Nah, kemudian berikutnya, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Nah, untuk memahami ini, kita lakukan percobaan ya adik-adik ya. Yang pertama, kita siapkan bahannya, yaitu 4 buah gelas plastik ya, bisa bekas kemasan plastik gelas, yang kemasan gelasnya seperti ini. Lalu es batu, coklat, kapur, dan mentega. Ya, nih gelas plastik, es batu, mentega, coklat, dan kapur. Langkah-langkah percobaannya yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. Ya, seperti ini nih. Yang satu diisi es batu, coklat, kapur, dan mentega. Ya, lalu letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Nah, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung ya, diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, hasil pengamatannya nanti ditaruh di sini. Kak Rina akan buatkan di sebelah kanan ya. Hasil pengamatanku adalah es batu paling cepat mencair dibandingkan benda lain. Dan kesimpulannya, setiap benda mulai mencair pada suhu dan waktu yang berbeda-beda, ya. Kemudian berikutnya ini ada informasi penting. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Ya, namanya titik leleh. Nah, ini seperti contohnya nih es batu. Ya, es batu. Lalu ini mencair. Ya. Nah, kita lanjut. Apakah kamu menyukai coklat? Banget ya adik-adik ya. Nah, coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Coba perhatikan kemasan coklat di bawah ini ya, mana coklat yang paling berat. Yang ini 120 gram, ini 60, ini 70. Berarti yang paling berat yang mana adik-adik? Yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani ya. Nah, bahan-bahan untuk membuat kue coklat adalah 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung atau tepung gula, lalu 12 sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya saja. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bahan yang dicampur menjadi satu, yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, kemudian 125 gram mentega, lalu ada 25 gram maizena, dan terakhir 1 kg coklat masak. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih adik-adik. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan di kolom berikut ini. Nah, kita lihat di sini. Ya, yang ada di sini satuannya adalah, kalau satuan baku itu yang standar ya, berarti ini nih, gram. Ya, sama ini, kilogram. Ya, gram dan kilogram. Kemudian satuan yang digunakan pada resep ada juga yang tidak baku. Dapatkah adik-adik menemukannya? Nah, kalau yang tidak baku itu adalah ini nih adik-adik. Butir. Ya, 1 butir kan itu telur ya. Tapi 1 telur itu beratnya beda-beda. Jadi dia tidak baku. Lalu ada juga ini. SDT itu artinya sendok teh ya. Nah, ini juga tidak baku karena kadang-kadang sendok teh nih misalnya ya, kita menyendok apa nih misalnya gula. Nah, misalnya ada gula. Kita nggak tahu nih gulanya munjung banget, munjung tuh penuh banget atau nggak munjung ya. Nah, jadi dia tidak baku juga ya. Nah, selanjutnya, selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur es.
Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah yuk adik-adik. Nah, soalnya ada di sini. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, satunya kan tadi 600 gram ya. Berarti kalau berat 3 botol kita kali 3 nih ya. Jadinya 3 dikali 600 sama dengan berapa ya adik-adik? 3 kali 6 berapa? 18. Nah, tinggal kita tambahin nolnya 2. 1800 gram ya. Satuannya ini, gram. Lalu yang berikutnya, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Nah, kita lihat di sini. Ini tuh Nah, ini 20 ya adik-adik ya, kecil banget tulisannya. Ini 20 kilogram. Ini 30, ini 30, ini 40. Nah, berarti kalau gitu ini sepertinya 35 ya adik-adik. Coba Karina lihat dulu ya. Nah, kalau ini ya ini 35 ya adik-adik ya. 35 kilogram. Ya kan, karena kalau dari 10 ke 40 tengah-tengahnya tuh 35 ya. Berarti sekarang buah yang digunakan, nah pertanyaannya berapa gram berat semua buah tersebut? Nah, berarti kalau yang ini yang ditanyakan gram. Kita tulis dulu 20 dan 35 ya. 20 kilogram ditambah tadi 35 kilogram. Nah, kita mau ubah dulu dia jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya. Berarti ini mau kita ubah dulu nih jadi gram. Sama dengan 20 kilogram berarti jadinya berapa ya? 20.000 gram. Ditambah kalau yang ini berarti 35.000 gram. Nah, tinggal kita tambahin ya. 20.000 gram ditambah 35.000 berarti jadinya 55.000 gram ya. Kemudian buah manakah yang paling berat? Kalau yang paling berat berarti ini ya. Ini apa ya adik-adik ya? Tomat? Stroberi? Coba kita lihat. Nggak ditulis sih di sini ya adik-adik ya. Cuma dia bilang buah aja. Ya. Kayaknya Karina terserah ya adik-adik mau tulis apa, tapi mungkin di sini karena merah, sebenarnya kan kalau stroberi itu ada bintik-bintiknya ya. Emang ada daunnya, tapi dia bintik-bintik gitu loh. Ada bintik-bintiknya, tapi itu nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita bilang aja dia stroberi ya. Strawberry ya, yaitu 35 kilogram ya. Berikutnya ibu membeli 5 kilogram gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kilogram. Nah, kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kilogram. Berapa sisa gula pasir? Nah, yang ditanya kilogram ya. Jadi adik-adik kalau ada pertanyaan kita lihat yang pertanyaannya itu satuannya apa. Kayak tadi nih, kalau tadi kan berapa gram, berapa kilogram ya. Kayak contoh ini, berapa gram berat semua, berarti kita jawabannya harus gram. Kalau ini ditanyanya tuh kilogram, berarti jawabannya kilogram juga ya. Berarti ini kita kurangin aja. Kan ibu punya 5 kilogram nih, kita tulis 5 kilogram. Terus habis itu dipakai masak, berarti dikurangin dong 3 kilogram ya, dikurangin ini. Baru kemudian dipakai lagi buat bikin es krim, dikurang lagi 1 kilogram. Berarti 5 dikurang 3, 2 dikurang 1, berapa? 1 kilogram. Ya, sisa gula pasirnya. Nomor 4. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Pertanyaannya, berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah?
Berarti caranya kita kurangi eh, jeruk medan yang awalnya dimiliki oleh Lani yaitu 750 gram, kita kurangi dengan sisanya ya 530 gram. Berapa ya ini? Kita coret-coret dulu ya. 750 dikurang 530. 0, 5 kurang 3, 2, 7 kurang 5, 2. Jadi 220. 220 gram ya pertanyaannya, gram. Berarti yang dipakai untuk membuat es buah adalah 220 gram. Ini M-nya nggak ada, GR ya. Atau kalau mau di ya GR aja. Kemudian yang nomor 5, untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci? Berarti tinggal kaliin aja ya. 6 kantong leci dikali masing-masing beratnya 250. Jadi kayak gini. Ini kasih gram ya. Sama dengan 250 dikali 6 itu adalah 1500 gram. Ya, jadi pertanyaannya gram ya. Berarti berat seluruh leci adalah 1500 gram. Ya, kita lanjut ya. Nah, di negara-negara yang mengalami 4 musim adik-adik, saat musim dingin tiba akan turun salju. Nah, salju akan mencair begitu ganti musim semi. Nah, jadi negara 4 musim itu contohnya negara Amerika ya, di mana terdapat 4 musim yaitu musim semi, musim dingin, musim gugur ya. Nah, ini tadi nih salju akan mencair begitu berganti ke musim semi. Nah, tahukah kamu adik-adik setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat lewat mikroskop. Mikroskop itu alat untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil ya. Nah, ini nih adik-adik bentuknya nih, ya. Jadi beda-beda sebetulnya. Nah, dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti ini, ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmonis dan indah, ya. Nah, kemudian harmonis ya ini enggak. Harmoni yang indah. Nah, kita lihat ada percakapan antara Dayu, Edo, dan Udin. Kata Dayu, siapa dulu yang ngomong ya? Nih, ada beragam warna, diantaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Lalu kata Edo, garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis yang dapat dibuat pendek, panjang, lurus, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Nah, bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya ada bulat, persegi, tidak beraturan, dan lain-lain. Ya. Nah, adik-adik jadi sebetulnya untuk warna itu kita warna primer itu ada merah, kuning, dan biru ya. Namun jika dicampur itu akan menghasilkan warna-warna lain. Ya, misalnya warna hijau, kemudian ungu, ya, orange dan lain sebagainya. Itu adalah hasil perpaduan warna-warna. Nah, perhatikan gambar di halaman 129. Yang ini ya, yang ini. Kemudian sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar. Nah, yang garis kita coba lihat ya. Garis itu ini ada yang pendek ya, yang pendek itu seperti ini hanya segini ya. Yang panjang juga ada nih seperti ini. Kemudian melengkung ada nggak ya? Ada ya melengkung ya. Contoh ini nih, ini cuman segini melengkung. Kemudian miring ada ya miring. Vertikal ada, horizontal ada. Jadi itu yang akan kita jawab. Kita tuliskan di sini ya. Nah, di sini kita tuliskan yang garis itu ada pendek, terus ada panjang, kemudian ada melengkung,
lalu ada miring, dan ada vertikal, dan horizontal. Kemudian kalau dari segi bentuk kita coba lihat lagi. Nah, kalau dari bentuk ini ada persegi ya. Persegi, lalu ada bulat, ini bulat. Kemudian ini segitiga ya adik-adik. Ya. Ya, itu dia ya. Dan ada juga yang bentuk tidak beraturan. Jadi kita jawab di sini ada persegi, lalu ada lingkaran, kemudian segitiga, dan bentuk tidak beraturan ya. Nggak usah kita tulis ya. Kemudian warna tulis deh adik-adik, dan tidak beraturan. Nah, kemudian warna. Kalau warna ini ada banyak sekali. Ada warna kuning, merah, biru, hijau, ya, ungu, ya. Banyak ya adik-adik ya. Nah, kita tulis secukupnya aja nih. Kuning, merah, lalu ada hijau tadi, lalu ada ungu juga. Apalagi ya adik-adik ya? Biru ya, biru belum. Ya. Nah, selanjutnya buatlah aneka bentuk garis, kamu dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Karina contohkan di sebelah kanan ya, ini ambil dari internet. Jadi dari kotak-kotak ini misalnya nih adik-adik buat kayak gini. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu ada juga yang ini. Jadi satu kotak itu satu motif adik-adik. Ya. Nah, nanti boleh adik-adik melihat dari contoh Karina yang di sebelah kanan ini ya. Nah, kalau ini tugas untuk pembelajaran berikutnya membuat es krim ya. Berarti pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!